Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang tingkat bunga. Nah, sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Ada saya Yawan Owen dari NIM 091, lalu ada Valentino Cako dengan NIM 093, lalu ada Maria Venesia dengan NIM 094, dan yang terakhir ada Niko Mangdela Ajeng dengan NIM 095. Masuk materi yang pertama, yaitu ada biaya bunga. Nah, biaya bunga itu sendiri adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebagai imbalan atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak lain. Nah, lalu di situ ada 4 faktor dasar yang mempengaruhi biaya bunga. Nah, yang pertama ada peluang produksi. Nah, maksudnya peluang produksi itu adalah peluang investasi pada aset yang dimasukkan untuk kegiatan produktif. Lalu ada preferensi waktu untuk konsumsi. Preferensi ini untuk konsumsi saat ini dibandingkan dengan penghematan konsumsi untuk masa depan atau masa yang akan datang. Lalu ada resiko. Nah, resiko itu sendiri termasuk dalam konteks pasar keuangan yang memberikan peluang suatu investasi untuk memberikan imbal hasil yang rendah atau negatif. Kemudian ada inflasi. Inflasi adalah jumlah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Misalnya, kita membeli semangkuk bakso pada tahun 2010 dengan harga 5.000. Lalu kita bandingkan dengan kita membeli semangkuk bakso pada tahun 2020 dengan harga sudah menjadi 10.000. Nah, itu dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga atau inflasi itu terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu negara. Masuk materi yang kedua, yaitu ada tingkat bunga. Tingkat bunga itu sendiri merupakan harga yang diterima pemberi pinjaman dan dibayarkan oleh peminjam untuk modal utang. Nah, seperti gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menentukan tingkat bunga di pasar modal. Kurva penawaran di setiap pasar berbentuk garis miring ke atas atau upward sloping, yang mengindikasikan bahwa investor bersedia lebih banyak menyediakan modal apabila tingkat bunga yang diterima atas modal tersebut makin tinggi. Lalu ada kurva permintaan yang berbentuk garis miring ke bawah atau downward sloping. Ini mengindikasikan bahwa peminjam akan meminjam lebih banyak apabila tingkat bunga makin rendah. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi resikonya, begitu pula sebaliknya. Kemudian ada titik bunga pasar. Yaitu titik di mana kurva penawaran dan permintaan berpotongan. Nah, tingkat bunga yang berlaku disimbolkan sebagai R. Lalu ada harga untuk setiap jenis modal. Dan harga berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi penawaran dan permintaan. Nah, di sini ada contohnya. Ketika kondisi perekonomian sedang booming, maka tingkat bunga jangka pendek akan naik dengan cepat, di mana hal ini berbeda dengan kondisi resesi yang akan jatuh atau turun secara drastis. Karena bisnis yang lemah akan mengurangi permintaan kredit, maka tingkat inflasi atau kenaikan harga secara umum akan turun. Dan Federal cenderung meningkatkan pasokan dana selama masa resesi untuk membantu merangsang perekonomian. Hasilnya penurunan tingkat bunga. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan faktor penentu tingkat bunga pasar. Umumnya, tingkat bunga kuotasi atau nominal pada suatu efek utang terdiri atas tingkat bunga real bebas resiko, ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, resiko efek, likuidasi atau daya jual, dan tahun-tahun jatuh temponya. Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat bunga kuotasi sama dengan R sama dengan R bintang plus IP plus DRP plus LP dan plus MRP. Nah, saya akan menjelaskan arti-arti simbol pada saat sebelumnya. Yang pertama ada R. R adalah tingkat bunga kuotasi atau tingkat bunga nominal atas efek tertentu.
Yang kedua ada R bintang, tingkat bunga real bebas beresiko adalah tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa resiko di suatu kondisi yang tidak terdapat inflasi. Yang ketiga ada RRF, merupakan tingkat yang ditentukan dari efek bebas risiko seperti efek pemerintah di Amerika Serikat yang sangat liquid dan juga bebas dari sebagian besar jenis risiko. IP atau premi inflasi. IP sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek. IP tidak selalu harus sama dengan inflasi. Yang kelima ada TRP atau premi risiko gagal bayar. Premi ini mencerminkan kemungkinan bahwa emiten tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok pada waktu dan dalam jumlah yang telah ditentukan. Nilai TRP 0 untuk efek pemerintah AS. TRP akan naik seiring dengan meningkatnya tingkat risiko emiten. Yang keenam ada LP atau premi likuiditas, merupakan premi yang dibebankan oleh pemberi pinjaman untuk mencerminkan bahwa fakta bahwa beberapa efek tidak dapat dikonversi menjadi gas dalam waktu singkat pada harga yang wajar. Selanjutnya ada MRP atau premi risiko jatuh tempo, suatu obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Bahkan obligasi pemerintah menghadapi risiko yang sangat signifikan berupa penurunan harga akibat meningkatnya inflasi dan tingkat bunga. Jadi, pemberi pinjaman tersebut membebankan premi risiko jatuh tempo untuk mencerminkan risiko ini. Oleh karena R sama dengan R bintang plus IP, maka persamaannya akan menjadi tingkat bunga nominal atau tingkat bunga kuotasi sama dengan R, RF sama dengan R plus TRP plus LP plus MRP. Selanjutnya ada tingkat bunga real bebas risiko atau real risk-free rate of interest, merupakan tingkat yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko jika tidak diperkirakan akan terjadi suatu inflasi. Tingkat bunga real bebas risiko tidak statis. Tingkat ini akan berubah sepanjang waktu tergantung pada kondisi perekonomian. Khususnya satu, pada tingkat imbal hasil yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dan peminjam lainnya atas aset produktif, dan yang kedua pada preferensi waktu seseorang untuk melakukan konsumsi saat ini atau di masa depan. Lanjut, ada tingkat bunga bebas risiko nominal atau tingkat bunga bebas risiko kuotasi. Tingkat bunga risiko ini digunakan tanpa penjelasan real dan nominal karena tidak ada yang betul-betul tidak berisiko. Maka tingkat bunga bebas risiko ini dapat diartikan sebagai tingkat bunga bebas risiko nominal yang mencakup premi inflasi yang sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama sisa umur efek. Tingkat bunga bebas risiko jangka pendek diperkirakan dari tingkat bunga efek pemerintahan, dan tingkat bunga bebas risiko yang jangka yang panjang diperkirakan dari tingkat bunga obligasi pemerintah. Nah, ini adalah contoh premi inflasi atau IP. Anda telah menabung sebesar $10.000 untuk membeli mobil. Anda dapat menginvestasikannya dengan harapan dapat membeli mobil lebih baik 1 tahun yang akan datang. Apabila Anda memutuskan untuk menginvestasikan ke efek pemerintah yang memberikan bunga sebesar 1%, Anda akan memiliki uang sedikit lebih banyak pada akhir tahun.
Sekarang, anggaplah bahwa inflasi secara keseluruhan meningkat 3% lebih tinggi pada akhir tahun. Selanjut, ada premi resiko gagal bayar atau TRP. Resiko peminjam akan gagal bayar atau default, yang artinya tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok yang telah dijadwalkan sebelumnya, dan juga memengaruhi tingkat bunga pasar suatu obligasi. Semakin besar risiko gagal bayar obligasi, semakin tinggi pula tingkat bunganya. Kita dapat mengasumsikan bahwa efek pemerintahan tidak memiliki risiko gagal bayar, sehingga efek tersebut memberikan tingkat bunga terendah dari semua efek yang dikenakan pajak di Amerika Serikat. Kemudian ada premi likuiditas atau LP. Suatu aset yang liquid dapat diubah secara cepat menjadi kas pada nilai pasar yang wajar. Aset real biasanya kurang liquid dibandingkan dengan aset keuangan, tetapi aset keuangan berbeda-beda likuiditasnya. Contohnya, di puncak ledakan industri perumahan, seringkali rumah-rumah yang berada di lokasi yang bagus terjual di hari pertama sejak rumah tersebut ditawarkan. Setelah gelembung itu meledak, rumah-rumah di lokasi yang sama tidak laku terjual selama berbulan-bulan. Kemudian ada resiko tingkat bunga dan premi resiko jatuh tempo atau MRP. Premi resiko gagal bayar pada efek pemerintahan adalah 0. Contohnya, terdapat pasar untuk efek pemerintahan, sehingga dapat diasumsikan bahwa premi likuiditas untuk pasar tersebut adalah 0. Jadi kesimpulannya, pada perkiraan pertama, tingkat bunga pada efek pemerintahan adalah tingkat bunga bebas resiko. Meskipun demikian, harga obligasi jangka panjang menurun ketika tingkat bunga meningkat, dan karena tingkat bunga dapat dan seringkali mengalami kenaikan. Nah, berikutnya ada struktur jangka waktu tingkat bunga atau term structure of interest rate. Struktur jangka waktu tingkat bunga ini hubungan antara tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendek. Kurva imbal hasil atau yield curve adalah sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara imbal hasil obligasi dengan jatuh tempo. Biasanya tingkat bunga jangka panjang ini berada di atas tingkat bunga jangka pendek. Mengapa bisa demikian? Karena premi risiko jatuh tempo, sehingga kurva imbal hasil biasanya miring ke atas. Nah, kurva imbal hasil miring ke atas itu disebut juga dengan kurva imbal hasil normal. Dan kurva imbal hasil miring ke bawah itu disebut juga dengan kurva imbal hasil terbalik atau abnormal. Kurva imbal hasil berpunuk itu maksudnya tingkat bunga pada jatuh tempo dalam jangka menengah lebih tinggi daripada tingkat bunga yang jatuh temponya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sebelahnya itu ada gambar tingkat bunga obligasi pemerintah di Amerika Serikat pada berbagai tanggal. Yang pertama, ada kurva imbal hasil pada Maret 1980. Itu mengalami penurunan dari awalnya 14%, lalu turun menjadi di angka 13,5%, lalu turun lagi di angka 12,8%, dan akhirnya jatuh pada di angka 12,3%. Lalu kurva imbal hasil pada Februari tahun 2000 itu mengalami penaikan yang awalnya di angka 6,2%, lalu naik lagi menjadi 6,7%, lalu naik lagi di angka 6,7%, dan turun lagi di angka 6,3%.
Lalu pada kurva imbal hasil April 2014 itu mengalami kenaikan yang lumayan drastis. Yang awalnya di angka 0,1%, lalu naik menjadi 1,7%, naik lagi di angka 2,7%, dan naik lagi di angka 3,5%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menentukan bentuk kurva imbal hasil. Yang pertama itu ada imbal hasil obligasi pemerintah. Nah, sebelumnya bentuk kurva imbal hasil ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang diharapkan. Terutama untuk kurva untuk efek pemerintah. Efek pemerintah itu pada dasarnya tidak memiliki resiko gagal bayar atau likuiditas, sehingga imbal hasil untuk obligasi pemerintah yang jatuh tempo dalam T tahun dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu imbal hasil obligasi pemerintah sama dengan R bintang ditambah IP ditambah MRP, di mana diketahui R bintang itu tingkat bunga real bebas resiko. Lalu IP yaitu premi inflasi atau inflation premium. MRP yaitu premi risiko jatuh tempo atau maturity risk premium. Lalu T sendiri merupakan jangka waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam tahun. Selanjutnya, ini merupakan contoh kurva imbal hasil obligasi pemerintah ketika inflasi diperkirakan akan meningkat. Dapat dilihat bahwa bentuk kurvanya itu naik. Kenapa? Karena ketika pasar memperkirakan inflasi akan meningkat, maka obligasi jangka panjang akan memiliki premi inflasi yang lebih tinggi dibandingkan obligasi jangka pendek. Seperti pada contoh kurva itu, obligasi yang memiliki waktu jatuh tempo 30 tahun, premi inflasinya lebih tinggi dibandingkan obligasi yang waktu jatuh temponya itu 20 tahun dan 10 tahun. Selanjutnya, untuk menentukan imbal hasilnya, maka kita harus mengetahui dulu tingkat bunga real bebas resiko, premi inflasi, dan premi resiko jatuh tempo pada T tahun. Yang pertama itu ketika jatuh temponya atau T tahunnya itu 1 tahun, maka T-nya itu sama dengan 1. Tingkat bunga real bebas risikonya itu diketahui 2,50% dikali dengan T-nya sama dengan 1, sama dengan 2,50%. Lalu premi inflasinya diketahui 3,00% dikali dengan T-nya yaitu 1, sama dengan 3,00%. Lalu premi risiko jatuh temponya diketahui 0,00% dikali dengan T tahunnya itu 1, sama dengan 0,00%. Lalu untuk imbal hasilnya itu dijumlahkan aja R bintang, IP, sama MRP-nya. Lalu dapat hasilnya 5,50. 5,50 ini dibagi dengan T tahunnya yaitu 1, sama dengan hasilnya 5,50%. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Ketika T tahunnya itu 5 tahun, maka T-nya sama dengan 5. Diketahui tingkat bunga real bebas risikonya itu 2,50% dikali 5 sama dengan 12,5%. Lalu premi inflasinya diketahui 3,40% dikali dengan 5 sama dengan 17%. Terus premi risiko jatuh temponya diketahui 0,18% dikali 5 sama dengan 0,9%. Terus imbal hasilnya tinggal dijumlahin aja, hasilnya 30,4. 30,4 dibagi 5, terus imbal hasilnya jadinya 6,08%. Terus yang jatuh temponya 10 tahun, T-nya itu sama dengan 10. Tingkat bunga real bebas resikonya diketahui 2,50% dikali dengan 10 sama dengan 25%.
Lalu premi inflasinya diketahui 4,00%. Dikali 10 hasilnya 40%. Lalu premi risiko jatuh temponya itu diketahui 0,28%. Dikali 10 hasilnya 2,8%. Lalu untuk imbal hasilnya itu hasilnya 67,8 dibagi dengan 10 hasilnya 6,78%. Lalu untuk T tahun yang 20 tahun T-nya itu sama dengan 20. Berarti diketahui tingkat bunga real bebas resikonya itu 2,50% dikali 20 hasilnya 50%. Lalu premi inflasinya diketahui 4,50% dikali dengan 20 hasilnya 90%. Lalu premi risiko jatuh temponya diketahui 0,42% dikali dengan 20 hasilnya 8,4%. Lalu dijumlahkan hasilnya 148,4 dibagi dengan T tahunnya 20 sama dengan 7,42%. Lalu selanjutnya tahun jatuh temponya 30 tahun, berarti T-nya 30. Tingkat bunga real bebas resikonya diketahui 2,50% dikali dengan 30 sama dengan 75%. Lalu premi inflasinya diketahui 4,67% dikali dengan 30 hasilnya 140,1%. Lalu premi risiko jatuh temponya diketahui 0,53 dikali dengan 30 hasilnya 15,9%. Lalu tinggal dijumlahkan hasilnya 231 dibagi dengan T tahunnya 30, maka imbal hasilnya sama dengan 7,70%. Nah, dari contoh kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa obligasi jangka panjang memiliki imbal hasil yang lebih tinggi karena dua alasan. Yang pertama, karena inflasi diperkirakan akan lebih tinggi di masa depan. Yang kedua, karena premi risiko jatuh tempo yang positif. Selanjutnya, ini merupakan contoh kurva imbal hasil obligasi pemerintah ketika inflasi diperkirakan akan menurun. Nah, bisa dilihat bahwa bentuk kurvanya itu menurun. Kenapa? Karena ketika pasar memperkirakan inflasi akan menurun, maka obligasi jangka panjang akan memiliki premi inflasi yang lebih rendah dibandingkan obligasi jangka pendek. Seperti pada kurva, bisa dilihat bahwa obligasi yang memiliki waktu jatuh tempo 10 tahun itu premi inflasinya lebih tinggi dibandingkan obligasi yang memiliki waktu jatuh tempo 20 tahun dan 30 tahun. Lalu untuk menentukan imbal hasilnya, maka kita harus menentukan dulu tingkat bunga real bebas risiko, premi inflasi, dan premi risiko jatuh tempo pada T tahunnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ketika jatuh temponya itu 1 tahun, maka T-nya sama dengan 1. Lalu diketahui tingkat bunga real bebas risikonya itu 2,50% dikali dengan T tahunnya yaitu 1 sama dengan 2,50%. Lalu premi inflasinya diketahui 5,00% dikali dengan T tahunnya yaitu 1 sama dengan 5,00%. Lalu premi risiko jatuh temponya diketahui 0,00% dikali dengan T tahunnya itu 1 sama dengan 0,00%. Lalu untuk imbal hasilnya tinggal dijumlahin aja tingkat bunga real bebas risiko, premi inflasi, dan premi risiko jatuh temponya pada T tahun. Yaitu hasilnya 7,50. Lalu 7,50 itu dibagi dengan T tahunnya yaitu 1. Maka imbal hasilnya itu sama dengan 7,50%. Lalu selanjutnya ketika jatuh temponya itu 5 tahun, maka T-nya sama dengan 5. Lalu diketahui tingkat bunga real bebas risikonya itu 2,50% dikali dengan 5 sama dengan 12,5%.
Lalu premi inflasinya diketahui 4,60%, dikali dengan 5 tahun sama dengan 23%. Lalu premi resiko jatuh temponya diketahui 0,18%, dikali dengan 5 sama dengan 0,9%. Lalu imbal hasilnya dijumlahkan saja semua, lalu hasilnya 36,4. 36,4 dibagi dengan T tahunnya yaitu 5 sama dengan 7,28%. Lalu ketika jatuh temponya 10 tahun, maka T-nya sama dengan 10. Lalu tingkat bunga real bebas resikonya diketahui 2,50% dikali dengan T tahunnya itu 10 sama dengan 25%. Lalu premi inflasinya diketahui 4,00% dikali dengan T tahunnya itu 10 sama dengan 40%. Lalu premi risiko jatuh temponya diketahui 0,28% dikali T tahunnya itu 10 sama dengan 2,8%. Lalu imbal hasilnya dijumlahkan semua, hasilnya 67,8. 67,8 dibagi dengan T tahunnya yaitu 10, hasilnya 6,78%. Lalu ketika jatuh temponya 20 tahun, maka T-nya sama dengan 20. Tingkat bunga real bebas risikonya diketahui 2,50% dikali dengan T tahunnya itu 20 sama dengan 50%. Lalu premi inflasinya itu diketahui 3,50% dikali dengan T tahunnya 20, hasilnya 70%. Lalu premi risiko jatuh temponya diketahui 0,42% dikali dengan T tahunnya 20, hasilnya 8,4%. Maka imbal hasilnya setelah dijumlahkan hasilnya 128,4. 128,4 dibagi dengan T tahunnya itu 20, maka imbal hasilnya sama dengan 6,42%. Lalu ketika jatuh temponya 30 tahun, maka T-nya sama dengan 30. Tingkat bunga real bebas resikonya diketahui 2,50% dikali dengan T tahunnya itu 30 sama dengan 75%. Lalu premi inflasinya diketahui 3,33% dikali dengan 30 sama dengan 99,9%. Lalu premi risiko jatuh temponya diketahui 0,53%. Lalu dikali dengan T tahunnya itu 30 sama dengan 15,9%. Lalu imbal hasilnya setelah jumlahkan semuanya, hasilnya 190,8. 190,8 dibagi dengan 30, maka imbal hasilnya sama dengan 6,36%. Nah, dari contoh kurva imbal hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika inflasi diperkirakan akan menurun, maka obligasi jangka panjang akan memiliki imbal hasil yang lebih rendah karena inflasi akan diperkirakan lebih rendah di masa depan. Maka bentuk kurva imbal hasil akan miring ke bawah yang menunjukkan bahwa terjadinya kemerosotan ekonomi yang menyebabkan penurunan inflasi. Lalu pada akhirnya akan menghasilkan tingkat bunga jangka panjang yang lebih rendah. Yang kedua itu ada imbal hasil obligasi korporasi. Imbal hasil obligasi korporasi ini memiliki premi risiko gagal bayar atau default risk premium dan memiliki premi likuiditas atau liquidity premium. Sehingga imbal hasil obligasi korporasi yang jatuh tempo dalam T tahun dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, yaitu imbal hasil obligasi korporasi sama dengan tingkat bunga real bebas risiko dalam T tahun ditambah premi inflasi dalam T tahun ditambah premi risiko jatuh tempo dalam T tahun ditambah premi risiko gagal bayar dalam T tahun ditambah premi likuiditas dalam T tahun. Nah, obligasi korporasi dengan jangka waktu yang lebih lama itu biasanya kurang liquid dibandingkan dengan obligasi korporasi yang memiliki jangka waktu lebih pendek. Karena utang jangka pendek memiliki risiko gagal bayar yang lebih kecil.
Jadi, obligasi korporasi yang jangka pendek itu lebih liquid dan memiliki premi likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi korporasi yang jangka waktunya lebih panjang. Nah, yang ketiga itu ada spread imbal hasil obligasi korporasi. Nah, spread imbal hasil obligasi korporasi ini diperoleh dengan membandingkan rumus persamaan imbal hasil obligasi pemerintah dengan imbal hasil obligasi korporasi. Sehingga spread imbal hasil obligasi korporasi ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu spread imbal hasil obligasi korporasi sama dengan imbal hasil obligasi korporasi dikurangi imbal hasil obligasi pemerintah, atau sama dengan premi risiko gagal bayar atau default risk premium dalam T tahun ditambah dengan premi likuiditas atau liquidity premium dalam T tahun. Yang keenam, menggunakan kurva imbal hasil untuk memperkirakan tingkat bunga masa depan. Proses penggunaan kurva imbal hasil untuk memperkirakan tingkat bunga masa depan sangat sederhana. Nah, yang pertama, fokus pada obligasi pemerintah. Yang kedua, asumsikan bahwa obligasi pemerintah tidak memiliki premi resiko jatuh tempo. Nah, teori ini disebut sebagai teori harapan. Nah, dalam teori ini, pedagang obligasi akan menetapkan tingkat bunga dan harga obligasi sesuai harapannya dan tidak memperdulikan jatuh temponya. Hal tersebut disebabkan karena pedagang obligasi itu tidak menganggap bahwa obligasi jangka panjang lebih berisiko daripada obligasi jangka pendek. Nah, apabila yang diasumsikan oleh pedagang obligasi itu benar, maka premi risiko jatuh tempo menjadi nol dari tingkat bunga jangka panjang menjadi rata-rata tertimbang tingkat bunga jangka pendek saat ini dan yang diharapkan di masa depan. Namun, hal tersebut itu hanya mendekati perkiraan tingkat bunga terkecuali apabila teori harapan murni ini berlaku atau premi risiko jatuh tempo itu diketahui secara pasti. Nah, selain itu, jika dapat menentukan perkiraan sensus pasar terhadap tingkat bunga masa depan, itu juga pasar tidak selamanya benar. Sehingga perkiraan tingkat bunga tahun berdasarkan kurva imbal hasil juga dapat tidak benar. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi teori harapan murni. Nah, kita asumsikan bahwa obligasi pemerintah 1 tahun saat ini memberikan imbal hasil 5,00%. Dan obligasi pemerintah 2 tahun memberikan imbal hasil 5,50%. Investor ingin berinvestasi selama 2 tahun dengan 2 opsi. Yang pertama, membeli obligasi bertenor 2 tahun dan memilikinya selama 2 tahun. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Dana pada akhir tahun kedua. $1 dikali 1,055 kuadrat sama dengan $1,113025. Nah, yang kedua, membeli obligasi bertenor 1 tahun dan pada akhir tahun menginvestasikan kembali dalam obligasi bertenor 1 tahun. Kita masuk ke perhitungannya. Dana pada akhir tahun kedua, $1 dikali 1,05 dikali 1 ditambah X. Nah, X adalah tingkat bunga yang diharapkan atas obligasi pemerintah bertenor 1 tahun dari saat ini. Nah, apabila teori harapan benar, masing-masing opsi akan memberikan jumlah dana yang sama pada akhir tahun kedua. 1,05 dikali 1 ditambah X sama dengan 1,055 kuadrat. Dapat kita susun kembali persamaan ini dan memperoleh nilai X. Kita masuk ke perhitungannya. 1 ditambah X sama dengan 1,055 kuadrat dibagi 1,05. Nah, soal ini kita dapat dari pembahasan sebelumnya. Kita lanjut, sama dengan 1,055 kuadrat dibagi 1,05 dikurang 1. Sama dengan 0,0600238. Kita ubah ke persen, sama dengan 6,00238%. Nah, ini merupakan tingkat bunga 1 tahun dari sekarang. Nah, apabila pasar tidak dalam equilibrium
membeli dan menjual akan menimbulkan keadaan equilibrium dalam waktu singkat. Misal, apabila investor memperkirakan tingkat bunga obligasi pemerintah bertenor 1 tahun adalah 6,002338% setahun dari sekarang, tetapi obligasi 2 tahun saat ini memberikan imbal hasil 5,25%. Bukan tingkat bunga yang disyaratkan, yaitu sebesar 5,50% agar equilibrium. Trader obligasi dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, meminjamkan uang selama 2 tahun pada tingkat bunga 2 tahun, yaitu sebesar 5,25% per tahun. Yang kedua, menginvestasikan uang dalam seri efek 1 tahun dengan ekspektasi pendapatan 5,00% tahun ini dan 6,00238% tahun depan. Dengan keseluruhan, imbal hasil yang diharapkan selama 2 tahun sebesar 1,05 dikali 1,0600238 pangkat 1/2 kurang 1 dan hasilnya yaitu 5,50%. Meminjam pada tingkat bunga 5,25%, menginvestasikan pada tingkat bunga 5,50% adalah transaksi yang menguntungkan. Sehingga trader obligasi akan segera meminjam uang atau permintaan dana di pasar 2 tahun dan menginvestasikannya atau penawaran dana di pasar selama 1 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.